Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami hormati guru kita Ustazah Haja Sadiah beserta keluarga, Sohibul Bait, Bapak Muharis, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW. Alhamdulillah bisa hadir. RT yang satu lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Para orang tua kami, jemaah pengajian Pondok, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang rukun sholat yang ke-12 itu, yaitu duduk daripada tasawuf akhir. Jadi duduknya ini yang pertama untuk baca tasawuf, yang kedua untuk baca sholawat, dan yang ketiga yang belum kita bahas adalah salam. Kita bahas duduknya dulu, tapi fungsi duduknya itu tiga itu, begitu. Dan duduknya kemarin sudah kita bahas, wajib duduknya. Bagaimana duduknya? Maka tidak diterangkan perkara wajib duduknya itu seperti apa. Jadi mau duduknya selonjor boleh, duduknya sila boleh, duduknya iftiros boleh, begitu. Kalau bicara duduk, jadi duduknya boleh apa aja. Karena yang diterangkan wajibnya pokoknya duduk. Kalau nongkrong berarti kagak sah. Kenapa? Karena nongkrong itu kategorinya bukan duduk. Begitu. Nggak bisa duduk, ya kita nggak bicarain orang yang kagak bisa duduk. Karena kan orang semua pada bisa duduk, yang nggak bisa duduk makan jarang kan? Iya, jadi kita nggak bisa bicarain yang orang kagak bisa duduk. Yang nggak bisa duduk mah nanti ada pengecualian. Begitu. Jadi wajib duduk tuh tasahud, begitu. Kalau nggak duduk nggak sah, begitu. Dan duduk tuh ada 4 tempat. Pertama, duduk antara 2 sujud, ya, duduknya iftiros, ya, jadi sujud, bangun, duduk tuh namanya duduk antara 2 sujud. Sujud lagi. Ada duduk istirahat, ya, istirahat tuh bangun dari sujud kedua, ya, rokat 1, bangun itu, nggak buru-buru bangun dulu, duduk dulu, baru langsung diri, namanya duduk istirahat. Ada juga duduk tasahud awal. Nah, tasahud awal juga sama duduknya iftiros. Yang keempat, duduk tasahud akhir. Begitu. Wajib. Kemarin udah kita bahas tuh yang wajib, ya, 2. Ya. Duduk tasawuf awal, duduk tasawuf akhir, dan juga duduk antara 2 sujud. Yang 2-nya sunnah, hayat dan af'al.
duduk iftiros, sunnah hayat, dan duduk tasawuf awal, sunnah ahad. Begitu. Dan hayat itu ingat jangan pakai sujud sahwi. Ya, banyak nih sunnah hayat dalam sholat. Kayak orang sholat id, takbir 7 kali, takbir 5 kali itu namanya sunnah hayat. Begitu. Jangankan lupa, sengaja aja kita nggak kerjain, boleh, dan nggak perlu sujud sawi. Kalau sujud sawi jadi batal sholatnya. Begitu. Jadi kalau imam tuh lupa, biarin aja. Ya, makmum udah ngaji paham, nggak perlu subhanallah. Begitu. Takutnya kita subhanallah, dia kagok, kayaknya di Allahu Akbar lagi. Begitu. Wassalam dah sholat kita. Begitu. Mubarakah aja begitu mah. Ya, boleh karena sholat id mah kagak wajib berjamaah. Yang wajib berjamaah tuh sholat Jumat. Jadi imam tuh wajib niatnya berjamaah. Begitu. Kalau sholat id mah kagak wajib berjamaah. Saya memalas ke masjid dah, lama sholatnya di rumah baik, sholat idnya Idul Fitri boleh. Begitu. Cuman bukan berarti besok pada di rumah semua, ya masjid sepi. Ya. Ini mah hukumnya boleh, maksudnya bukan saya ngajarin. Iya, begitu. Juga ya. Boleh. Tapi abdolnya ya di masjid, rame-rame jamaah, ada khotibnya, khutbahnya. Ini udah di rumah sendiri pakai khutbah sendiri ya. Udah stres sama PA ya. Dia yang ceramah, dia yang dengerin sendiri. Ya gak usah di rumah mah. Iya. Ya boleh sih saya dipanggil tadi. Yang penting kan amplopnya dapat ya. Iya. Dua, bisa berdua. Kenapa boleh itu atau COVID tuh? Menteri apa wakil presiden suruh sholat di rumah. Boleh. Begitu. Kayak orang haji tuh banyak yang nggak pada sholat id, padahal masih sunnah sholat id. Gitu. Alhamdulillah kami tetap sholat gitu, masing-masing tapi. Ya, jadi soal duduknya wajib begitu. Kalau bisulan itu mah lain cerita ya. Bisulan. Kadang-kadang udah nggak ada bisulan kan? Udah orang pada nggak ada. Rumah ini pada cakep. Nggak ada tetap kan? Nggak ada. Dulu mah masih kecil tuh bocah punya pada gigi tetap tuh. Jadi gede, nggak usah kama erot udah gede ya. Gede. Maka materi selanjutnya kita bicaranya lagi adalah sunnah duduk tasawuf akhir. Jadi perkara duduknya udah kita bahas, wajib duduk ya. Dan ingat duduk tasawuf akhir itu yang mana duduk ini ujungnya itu bakalan salam kita tuh intinya begitu tuh. Duduk tasawuf akhir ujungnya bakalan salam. Emang ada orang duduk tasawuf akhir tuh ujungnya enggak salam? Ada dua. Yang pertama makmum masbuk, imamnya tasawuf akhir, imam salam, dia bangun lagi. Kenapa bangun lagi? Ya karena dia masbuk, tinggal ngelengkapin berapa rakaat yang dia ketinggalan sama imam. Yang kedua duduk tasawuf akhir, tapi dia bakalan sujud lagi. Apa tuh? Sujud sahwi gitu ya. Berarti
duduknya nanti beda nih begitu. Karena duduk tasawuf akhir ini yang dimaksud yang akhirnya bakalan salam. Wa sunnah tawarruku fi aibi qu'udin tasahudil akhiri wa huwa ma yaqubuhu salam. Jadi duduk yang mana akhirnya itu adalah salam. Maka kalau kita kerjakan duduknya sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh para ulama, maka dan juga sunnah Nabi, maka gede ganjarannya. Begitu. Ini bedain duduknya wajib. Bagaimana duduknya itu mah terserah begitu. Tapi kalau bicara paling gede ganjarannya ada tuntunannya begitu. Yang penting pokok duduknya tuh wajib. Mau duduknya sila, belonjor boleh. Tapi adakah aturan duduknya nih yang paling bagus? Ada kalau ditanya begitu. Mana yang pertama? Cara duduknya yang paling gede ganjarannya tuh di antara sila belonjor itu ketika tasawuf akhir itu wa sunnah tawarruk, yaitu duduknya sunnah tawarruk begitu. Tuh, ketemu udah tuh apa yang kita kerjakan ya. Jadi jangan protes dulu kemarin boleh sila, boleh belonjor. Siapa tuh yang ngajarin boleh belonjor? Kan kita lagi bicara wajib dulu kemarin kan? Iya, ini sunnahnya baru kita bahas. Tawarruk sunnahnya begitu. Bagaimana duduk tawarruk itu? Kalau iftiros, kaki kiri didudukin sama pantat begitu, kaki kanannya didirikan begitu. Tata pada rapi bahasa boleh saya contohin ya. Mau pakai ini stamen ya. Peran pengganti ya biarin ntar. Kira tuh duduknya, jadi kaki kirinya didudukin pantat ya, didudukin kaki kiri, kaki kanannya didirikan. Itu kalau iftiros. Sementara kalau tawarruk, kaki kirinya diselobogin di kaki kanan ya. Contohnya itu. Jadi kalau duduk tasawuf akhir itu duduknya tawarruk. Lalu siapa yang nyuruh duduk tawarruk ini ya. Siapa yang disuruh tuh? Yang disuruh tuh bila habis duduk ini adalah akhirnya salam begitu. Tidak ada sujud sahwi, tidak ada diri lagi begitu. Berarti kalau akhirnya salam, orang yang kalau duduk ini habis itu yang ngerjain sujud sahwi atau dia diri lagi, berarti duduknya bukan tawarruk begitu. Pemahamannya begitu. Semacam orang yang masbuk ya, dia ngikut imam tuh misalnya sholat maghrib dah, isya dah tadi yang gampangan deketan, isya 4 rakaat ya, dia ngikut di rakaat kedua misalnya, rakaat kedua berarti kan dia ketinggalan 1 rakaat. Imam udah 4 rakaat, duduk tasawuf akhir ya, makmum tuh yang masbuk berapa rakaat? 3. Nah imam tuh duduk tasawuf akhirnya tawarruk. Kenapa? Karena imam tuh habis baca tasawuf salam ditutupnya habis. Tapi kalau makmum tadi yang masbuk tuh habis imam baca salam dia mah diri lagi, berarti duduknya tuh si masbuk, imam makmum masbuk
bukan tawaruk begitu. Tapi duduknya dia mah iftiros begitu. Iftiros. Emang nggak boleh kalau tawaruk juga. Kalau ditanya ya boleh-boleh aja. Cuman nggak dapat sunnahnya. Kenapa? Karena sunnahnya dia bukan yang itu dia kerjakan. Begitu. Begitu. Ini kan kita lagi bicara sunnah. Fala yatawarraku masbukun bitasahudi imamil akhir. Maka jangan duduk tawaruk makmum masbuk ketika imam duduk tasahud akhir. Karena kita mah mau di begitu. Lagi pula duduk iftiros itu lebih mudah bangunnya begitu ketimbang duduk tawaruk. Ya, pokoknya Nabi udah ajarin dah yang mudah buat kita begitu. Kalau tawaruk bangunnya lebih ribet begitu. Itu makmum masbuk. Yang kedua, ya, tidak tawaruk duduknya kalau kita mau sujud sahwi. Karena habis kita baca fil alamina innaka hamidum majid, ya, maka kita sujud lagi gitu karena sujud sahwi. Ya, contoh kayak kita sholat subuh ya lupa kunut atau nggak lupa sih nggak kunut karena imamnya kagak kunut ya kayak sholat di masjid sebelah kita begitu misalnya gitu. udah tinggal imamnya makin nggak jelas aja tergantung imamnya iya dipatenin gitu jadi udah gitu kita nggak baca juga tuh kunut pendeknya pilih ya gopur nggak baca ya. Maka sunnah tuh kita tuh walaupun imam nggak pakai sujud sahwi kita masih sunnah sujud sahwi. Bedanya kalau imam kagak kunut dia nggak pakai sujud sahwi kita pakai sujud sahwi sah sholat kita. Tapi kalau imam tuh sujud sahwi kita nggak sujud sahwi nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena kita namanya kagak ngikut imam. Kalau kita ngikut imam ngikutin imam begitu tuh. Jadi nggak apa-apa kita sujud sahwi walaupun imam nggak sujud sahwi begitu. Jadi Mekah Madinah tuh nggak ada kunut, tapi kalau kita baca kunut, insya Allah keburu begitu. Alhamdulillah saya baca tuh keburu sampai rapi, sampai sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi karena baca kita agak cepat, karena dia jedanya lama tuh, tidak tuh bangun lama, nggak kayak di sini, begitu cepat, lama dia. Ya mungkin dia mau ngasih juga kayak orang yang kunut tuh buat baca kunut, begitu. Agak lama memang. Kalau ruku juga kalau kita baca doa panjangin cukup doa lamalaka rokatu wa bikamatu wa laga asamtu cukup ya karena memang rukunya agak lama. Jadi sunat tasawuf air itu duduknya tawaruk kecuali dua orang tadi. Yang pertama makmum masbuk, yang kedua mau sujud sahwi. Maka orang yang kayak yang tadi mah tuh disunainya duduknya tetap iftiros begitu. Dari mana dalilnya? Maka dalilnya daripada Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai dari sahabat Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Abu Humaid As-Saidi radhiyallahu ta'ala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa bil
ulayaini jalasa ala qadal yusra wa nasaba yumna wa idza jalasa fil akhirati jalasa ala ilyataihi faja'ala batana qadami yusra tahta mi'badil yumna wa nasaba qadamahul yumna. Kata Abu Humaid As-Sayyidi, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam selalu bila duduk pada 2 rakaat pertama yang sholatnya 3 rakaat dan 4 rakaat kayak maghrib, isya, zuhur, asar ya, yang ada tasawuf awalnya. Pada rakaat kedua ya, yakni tasawuf awal, Rasulullah selalu kalau tasawuf awal itu duduknya posisinya kaki kirinya didudukin begitu, kaki kirinya didudukin, kaki kanannya didiriin, yang kita kenal dengan duduknya iftirash begitu. Namun kalau Rasulullah SAW sholat terakhir duduknya, artinya kalau yang 4 rakaat berarti di 4 rakaatnya, kalau maghrib di 3 rakaat, kalau subuh di 2 rakaatnya. Duduknya tasawuf akhir, maka Nabi duduk di atas bokongnya, pantatnya maksudnya, nempel ke bumi. Kalau nempel ke bumi bukan berarti sholatnya kulit di tanah, bukan ya, artinya sejadah begitu, nempel begitu. Jadi pemahamannya jangan tekstual banget begitu ya, ribet kalau tekstual kayak orang yang kakinya jungklang-jungklang tuh, tekstual ya Pak begitu. Di atas sejadah maksudnya, sedangkan kaki kirinya diselobogin ya, di kaki kanan. Dan kaki kanannya didirikan. Itu yang kita kenal dengan duduknya tawarruk. Tuh Nabi ajarin begitu dari Abi Humaid As-Sayyidi. Nah itu Nabi bedakan duduk tasawuf awal dengan duduk tasawuf akhir. Duduk tasawuf awal itu iftirash, duduk tasawuf akhir itu ya, tawarruk begitu. Kenapa iftirash? Karena lebih mudah diri. Tak kita contohin. Beda enggak? Apalagi kalau sila ribet dirinya ya. Duduk tasawuf awal sila. Boleh ya boleh. Kalau ditanya boleh, makan ini lagi bicara sunnah begitu. Jadi sahabat Rasulullah itu teliti, lihat Nabi itu kerja begitu. Jadi kata Nabi itu, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat. Begitu. Teliti Nabi itu. Apa sahabat itu? Maka sahabat itu kalau Nabi itu kalau wudu jangan, nggak pernah airnya tuh jatuh ke tanah. Sahabat tadangin tuh pakai baskom biar berkah, dari ambil airnya diambil begitu. Ditadangin sama sahabat. Bahkan sebagian itu akhirnya dibuang ke namanya kalau di Madinah tuh ada namanya bi'ru gores. Jadi air bekas wudunya Nabi itu dibuang ke situ, berkah sumurnya jadi obat. Bahkan Nabi meninggal pun mandinya pakai air itu, namanya bi'ru gores. Paling enggak pernah situ lihat dekat daerah pokoknya di kontaknya dari situ nggak jauh Pak. Belum ya, saya juga lewat doang sih. Kontak mah.
Iya, di jalan. Begitu tuh Nabi. Jadi air wudhunya aja nggak pernah jatuh ke tanah. Bahkan keringatnya aja tuh Anas bin Malik tuh nadangin. Iya. Itu kalau ditempel ke baju tuh digosok-gosok keringatnya, pepet ke baju, itu di 7 kali dicuci masih wangi. Lah kalau kita botengik ya. Coba bagi aja. Borok kita orang sini. Nabi gitu. Jadi yang diinjak Nabi itu berkah gitu. Ya, Bang Muhasan ya. Coba tuh lihat di Arab tuh, wala gunung batu semua. Orang kalau wisata ke sono mau ngapain? Ngeliat batu doang, panas, ya gersang. Tapi orang pada banyak ke sono, pada mau ngantri bertahun-tahun bayar mahal. Kenapa? Karena ada Nabi di situ. Begitu berkahnya. Ya, kalau anda kan nggak ada Nabi di situ, nggak tahu ada yang pada mau ke sono kagak. Tuh, oleh sebab Nabi Muhammad. Jadi berkah. Begitu. Maka rumah yang dibacakan sholawat, insya Allah berkah. Begitu. Maka baca sholawat. Tadi baca rat itu sholawat dulu. Banyak. Nah itulah duduknya ya. Jadi sunnah duduknya tawarruk. Lalu duduk itu baru duduknya. Ini tangan mau taruh mana nih? Ya. Sunnah nanti tangan ini di mana taruhnya? Apakah di lantai, pada pipi, pada paha, pada dengkul? Minggu depan aja dah ya. Biar nggak kemalaman ya. Gitu. Itu jadi duduknya wajib dan kita lagi bahas yang sunnah. Pertama sunnahnya duduknya tawarruk ya, sunnah duduknya tawarruk ya, ganjarannya gede begitu. Saya contohin dah, paham? Udah biarin aja. Ini maaf ya, bukan saya ngajarin ini. Udah kaji juga pakai. Jadi ilmunya sama sebenarnya. Jadi tawarruk itu kakinya diselobogin ke kaki kanan. Selobogin itu maksudnya mana nih saya mantapnya nih? Bayangkan sini aja. Kakinya pari nih. Ya, selobogin itu maksudnya kaki itu. Jadi pantat tuh nempel di bumi begitu. Di sejadah lah begitu, kaki kanannya didiriin begitu. Andai kan nggak bisa nggak apa-apa kaki begini nggak didiriin, tapi bagusnya didiriin yang bisa begitu ya. Jadi kalau ada orang kakinya nggak didiriin, jangan ngomentarin orang begitu, kita aja ya kalau kita ngaji buat kita. Ini duduk tasawuf air begini kalau akhirnya sah. Kalau kita bakalan mau naik misalnya masbuk tadi yang saya ceritain, maka walaupun imam duduknya tasawuf akhir, kita mah duduknya tetap iftiros begini. Karena kita mah imam saat itu bakalan diri lagi. Kalau imam mah biar dia duduknya tawarruk, kita mah enggak. Kenapa? Karena imam mah habis tasawuf akhir fil alamin innaka hamidum majid, dia masa salam. Kalau kita belum, karena kita kurang satu rakaatnya diri, maka duduknya kita nih tiros begini. Itu lalu kaki kiri didudukin ke pantat, kaki kanannya didiriin begitu. Karena kalau tiros, kenapa susah kita bangunnya ribet tuh. Tapi kalau kalau tawarruk, kalau tiros cepet gitu, mau bangun tuh gampang gitu, langsung itu doang. Lagi kalau sila duduknya ribet lagi.
Yang kedua, kalau kita mau sujud sahwi tetap duduknya iftiras walaupun tasahud akhir. Tapi ini fil alamina innaka min majid sujud sujud 2 kali, maka yang kedua kalinya duduknya baru tawarruk, baru dia salam gitu. Paham ya? Bang Datung, paham ya? Kelihatan nggak? Ya jelas kan? Gitu. Jadi kalau kita bakalan sujud sahwi, maka duduknya iftiras. Ya, nanti sujud 2 kali, bangun dari sujud 2 kalinya baru duduknya tawarruk begitu. Karena tawarruk itu duduk yang ujungnya salam. Karena kalau sujud sahwi udah duduk belum salam dulu kita, masih 2 kali sujud lagi begitu. Atau masbuk sama. Habis duduk selesai, dia bangun lagi begitu. Bacanya mah nggak apa-apa ngikut imam tasawuf akhir, tapi duduknya jangan begitu. Karena kita sunnahnya duduknya iftiras. Kalau tawarruk boleh, tapi nggak dapat sunnahnya begitu. Karena sunnahnya kita iftiras begitu. Terus kalau tasawuf akhir duduknya nggak tawarruk boleh, kan kita udah kemarin sudah jelasin. Ya, ini kita lagi ngaji sunnah gitu. Jadi sunnahnya duduknya tawarruk seperti itu. Paham ya Bang Gus ya? Iya. Ke sholat tuh begitu. Karena dulu ada yang nanya juga, bagaimana kalau imam itu tasawuf akhir, kita baru tasawuf awal, apakah ngikut tasawufnya duduknya kayak imam? Ya enggak. Kita ini ya duduknya tasawuf awal. Gitu. Jadi iftiras itu 3, duduk tasawuf awal, duduk antara 2 sujud, duduk istirahat, tawarruk, duduk tasawuf akhir begitu. Jadi sholat itu ada 4 duduk. Ya itu saja. Ada yang ditanyakan sampai sini silakan. Anak cucu kita menjadi yang soleh dan soleha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalawat Alhamdulillah lil adil ghururi wal fardi fil ghururi wa hamadil ghururi wassalatullah dawama واستر لنا الأوراد
آمين الرعادي اغفر لوالدينا ومولودينا والآن إخواني وسائر الخلان وكل ذي حبا أو جيرة أو صحبا والمسلمين جميعا آمين يا ربي اسمع توب علينا توبة تغسل كل توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعا آمين ربي يسمع فضلا وجودا منان بسبب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي مصطفى رسولي نظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل وصحبه إننا تاسي صحبي والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله في البدء والثناء الحمد alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah wa syukrillah alhamdulillah wa nikmatil barakah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.